dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nurin Majida, dan juga kelompok saya, Amanisa Nabila, akan menjelaskan mengenai activity based costing and customer profitability. Langsung saja pada bagian pertama. Overview di sini, meskipun activity based costing and company profitability itu udah secara meluas di seluruh dunia, tetapi sebagian besar dari laporan keuangannya itu laporannya itu mengenai penerapan biaya berdasarkan aktivitas, tidak menyebutkan bagaimana pendekatan ABC itu dapat digunakan untuk analisis profitabilitas pelanggan. Di sini profitabilitas keuangan juga sangat bervariasi di perusahaan biasa, tapi secara umum 20% pelanggan yang paling menguntungkan menghasilkan lebih dari perusahaan, sementara 80% biasanya kehilangan sebagian besar daripada itu. Karena ABC di sini memungkinkan akuntan manajemen untuk melacak biaya sumber dan juga digunakan untuk melalui aktivitas dan proses dilakukan ke objek biaya akhir. Metode ini menjadi alat untuk memprofilkan profitabilitas pelanggan. Dan di sini yang kayak dilakukan perusahaan ABC itu tidak mungkin gitu diterapkan oleh sistem penerapan biaya tradisional. Untuk project and company di sini, proyek ini berlangsung di perusahaan berorientasi pelanggan yang merupakan anak perusahaan dari grup induk internasional. Yang di sini menjelaskan bahwa omset tahunannya itu melebihi 500 juta US dollar. Terus prinsipnya itu menciptakan kemitraan yang langgeng terhadap pelanggan. Jadi di sini perusahaannya itu lebih kayak gimana antara pelanggan itu kayak lebih gimana ya, lebih intens lagi gitulah, lebih kayak. Jadi di sini dengan cara apa? Kayak lebih intens lagi itu dengan cara kayak menjelaskan gitu, menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Jadi biar mereka itu, yang para pelanggan itu kayak tertarik untuk menggunakan produk itu. Jadi mereka itu kayak merasa, oh berarti ini aku kayak gimana ya? Kayak gara-gara mengajak ke itu, jadi kayak tertarik begitulah. Terus yang selanjutnya yaitu ukuran perusahaan kecil dengan kurang dari 30 karyawan. Jadi di sini modelnya jadi lebih ke nggak apa-apa kayak menggunakan perusahaan kecil, tapi di sini lebih mementingkan pada produksi. Mau produksi apa ya di sini? Jadi di sini kayak lebih ke nggak penting kayak perusahaan yang gede, tapi di sini kayak produksinya, kayak jasanya itu kayak nggak berkualitas gitu. Jadi di sini lebih mementingkan ke kualitasnya. Terus di sini perusahaannya juga beroperasi di seluruh Polandia. Terus portofolio layanannya juga mencakup penawaran produk penuh dari induknya. The aim and expect benefit of implementation. Di sini tujuan utama dari penerapan sistem ABC di perusahaannya itu meningkatkan akuntansi dan manajemen prosesnya. Jadi ketika ide untuk menggunakan sistem biaya berbasis aktivitas itu muncul, perusahaan menggunakan sistem biaya tradisional yang menghasilkan informasi hanya untuk tujuan untuk menyiapkan laporan keuangan yang tidak memberikan dukungan yang cukup kepada eksekutif dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Lanjut. Nah, untuk activity based costing system implementation di sini, implementasi kayak wujud dari kayak pelaksanaannya sistem ABC itu membutuhkan waktu kurang dari 8 bulan. Jadi untuk perencanaan sistem ABC itu membutuhkan waktu 8 bulan. Dengan cara melakukan apa di sini? Di sini melakukan tim proyek itu memberikan ide kepada manajemen dan menyiapkan jadwal implementasi. Jadi tim proyeknya itu kayak menuangkan, kayak menjelaskan idenya gitu kepada manajemen, dan di situ gimana cara menyiapkan jadwal itu sesuai dengan implementasi atau sesuai dengan pelaksanaannya gitu. Yang kedua, manfaatkan ukuran perusahaan yang kecil. Yang selanjutnya, melakukan wawancara dengan karyawan, di mana masing-masing karyawan itu udah tahu jelas gimana perusahaan ABC itu selama pelatihan. Jadi sebelum diwawancarai itu mereka udah tahu betul gitu mengenai perusahaan itu, karena sebelumnya dia udah dilakukan pelatihan. Jadi udah paham banget konsep-konsep yang ada pada perusahaan ABC. Yang selanjutnya, yang keempat ini kayak sehubungan sih sebenarnya dengan yang nomor 3 itu.
di sini kan mereka kan kayak udah paham betul kan yang kalau dari yang habis selama pelatihan itu. Jadi mereka itu kayak udah paham gimana cara kayak mempertahankan perusahaan itu, gimana memperbaikinya, gimana kekurangannya. Jadi dari gara-gara mereka udah paham betul mengenai itu, mereka paham gimana untuk mengatasi masalah perusahaan itu. Nah, di sini adalah profil dari perusahaan. Di sini yang lebih diutamakan di sini itu lebih ke pelanggannya. Di sini kan yang paling besar persennya di sini kan pelanggan, dan juga di sini pelanggan dan juga pelayanan. Jadi di sini lebih mengutamakan pelayanan kepada pelanggan, dan juga di sini demi kayak gimana ya, kayak demi merekrut kayak pelanggan gitu, lebih ke kayak mempromosikan gitulah, kayak mengajak, kayak gimana ya, kayak demi keberhasilan perusahaan ini mereka lebih mengutamakan kepada yang memperbanyak pelanggannya ini dengan cara memberikan pelayanan yang maksimal begitu. Tapi ini juga didorong oleh bukan masalah itu juga, tapi yang utamanya ini lebih mengutamakan dua ini. Tapi yang masalah yang develop and merge human resource, plan N ini juga sama-sama kayak berkesinambungan, tapi yang lebih diutamakan adalah yang engage customers sama yang invoice and serve customer. Begitu. Lanjut, Mbak. Lalu untuk determining activity and process cost di sini, langkah selanjutnya dalam membangun sistem ABC adalah dengan menentukan berapa biaya yang dikeluarkan perusahaan pada setiap aktivitasnya, dimulai dengan tinjauan mendalam dan sistem manajemen. Jadi di sini kayak konsepnya tuh kalau pengen dapat pelanggan, dan di sini juga harus memperbaiki layanan pelanggan begitu ya. Kalau pelayanan pelanggan udah bagus, kan otomatis nanti mendapat pelanggan yang banyak. Dan di sini ada perencanaan terlebih dahulu kan untuk mendapat pelanggan yang baik atau udah melambat pelanggan yang banyak, kita kan harus merencanakan terlebih dahulu. Dan juga itu juga biar kita mendapatkan sumber daya yang diperlukan, kayak sesuatu yang diusahakan begitu, harus kan melakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Nah, di sini ya dengan cara ini juga menghitung biaya unit aktivitas dan proses, biaya aktivitas dibebankan kepada objek biaya produk dan pelanggan, biaya yang dibebankan kepada pelanggan terutama tenaga kerja langsung yang terkait dengan pembelian, penjualan logistik, dan dikelola perusahaan dari setiap pelanggan. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Customer Profitability Analysis. Analisis profitabilitas pelanggan dalam studi kasus artikel ini itu dilakukan selama 6 bulan. Nah, lebih dari 1.400 pelanggannya itu menghasilkan permintaan dari setiap aktivitas perusahaan selama periode tersebut. Dari hasil penghitungan menggunakan metode activity based costing ini, profitabilitas pelanggan itu sangat bervariasi. Untuk itu menghasilkan laba perusahaan dengan maksimum sebesar 30% dari pelanggan, keuntungan sebesar 156,9% dari keuntungan aktual. Lalu analyzing volume atau menganalisis volume. Studi tentang profitabilitas pelanggan itu mengungkapkan bahwa pelanggan volume tertinggi belum tentu menguntungkan. Jadi bisa kita lihat walaupun volumenya tinggi itu belum tentu memberikan keuntungan kepada perusahaan. Karena pelanggan yang berbeda tentu akan menilai permintaan yang berbeda. Untuk itu perusahaan bisa menilai dari entry-nya pesanan yang masuk, persiapan, pemrosesan pesanan pelanggan, membuat faktur pelanggan, hingga mengirim barang dan menyediakan dukungan untuk pelanggan. Untuk lebih detailnya bisa dilihat data-data berikut ini adalah data-data kunci yang terpilih dari beberapa pelanggan. Teman-teman bisa lihat untuk XB21 itu terkait Customer Profitability Analysis. Pelanggan nomor 7 itu bisa kita lihat ya, merupakan pelanggan yang paling menguntungkan atau menghasilkan pendapatan yang lebih banyak meskipun marginnya ya relatif sedikit. Terus untuk dua pelanggan berikutnya ini menghasilkan jumlah pendapatan dan margin yang hampir sebanding. Dan untuk pelanggan nomor 192 bisa dilihat ini memiliki faktur yang lebih banyak yaitu sebesar 108, dan untuk pelanggan nomor 126 ini menghasilkan hampir 2 kali lipat dari pelanggan nomor 636.
Dan yang terakhir, untuk pelanggan nomor 30 ini menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada pelanggan nomor 126. Untuk analisis kotak kedua ini terkait jumlah proposal yang diproses. Dari yang kita lihat, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 customer atau 7 pelanggan ini, pelanggan dengan jumlah proposal yang banyak tentu menghabiskan menghasilkan lebih banyak sumber daya dari perusahaan. Nah, dengan begitu kan biaya yang dikeluarkan lebih tinggi. Kalau biaya yang dikeluarkan lebih tinggi, keuntungan yang dimiliki perusahaan tentu akan sedikit. Daripada pelanggan yang tidak banyak dukungan nih, tetapi memesan nggak terlalu banyak, itu nggak bakal memberikan kerugian kepada perusahaan. Lalu untuk analisis kotak yang ketiga itu terkait baris faktur dalam pesanan. Bisa kita analisis pelanggan nomor 479 dengan pelanggan 1134 dan pelanggan 1148 dengan pelanggan 352 ini, semakin banyak satu pesanan, semakin rendah laba yang dihasilkan karena biaya pemprosesannya itu lebih tinggi. Sama ini dengan analisis kotak keempat juga terkait baris waktu dalam pesanan. Lalu selanjutnya analisis kotak 5 terkait koleksi piutang. Bisa jumlahnya itu setidaknya sebesar kira-kira 350 US dollar. Selanjutnya analisis kotak yang ke-6 terkait profitabilitas pesanan kecil. Dari pelanggan 307 dan pelanggan 376 bisa kita simpulkan bahwa pendapatan kurang dari 200 US dollar itu bisa memberikan kerugian kepada perusahaan sebesar 100 US dollar. Lalu untuk customer 1079, 724 dan customer 843 ini, apabila pendapatannya itu kira-kira kurang dari 50 US dollar, itu bisa memberikan kerugian sebesar 150 US dollar. Yang kedua ada dampak, semua teman-teman bisa lihat nih analisisnya. Dan yang ke-8 itu terkait pelanggan yang paling tidak menguntungkan. Bisa dilihat profitnya itu cukup besar ya. Jadi bisa kita simpulkan dari artikel ini, hampir sekitar 400 dari 1.400 pelanggan itu adalah pelanggan yang paling tidak menguntungkan. Paling menguntungkan itu ada mereka yang ya memesan besar, membayar tepat, dan pengiriman barang yang standar. Sumber perbedaan profitabilitas antara pelanggan ini biasanya bisa dibedakan menjadi 4, yaitu ada perbedaan pendapat yang dihasilkan oleh pelanggan, tingkat pelayanan pelanggan, saluran. Dari sudut pandang manajerial sendiri, untuk memahami pendorongan profitabilitas pelanggan itu mengarah pada berbagai pilihan, di mana kita ingin mengubah hubungan yang tidak menguntungkan menjadi hubungan yang menguntungkan. Ya, setiap perusahaan kan pasti ingin mempertahankan pelanggan yang menguntungkan, dan sebisa mungkin mengubah pelanggan yang tidak menguntungkan menjadi pelanggan yang menguntungkan, dan sambil memperoleh pelanggan baru yang lebih menguntungkan secara prospektif. Sekian presentasi terkait artikel studi kasus dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Bisa, itu Mbak Nurin, saya mau bertanya. Iya, Mas Haris. Saya Haris Raja Fotoni dari kelompok 3 ingin menanyakan kenapa implementasi sistem ABC yang lengkap harus membutuhkan waktu kurang dari 8 bulan. Nah, kalau misalnya lebih dari 8 bulan, ABC menjadi tidak lengkap. Terima kasih. Baik, saya jawab aja, Mas ya. Oke. Tanya kenapa implementasi metode ABC ini dilakukan selama 8 bulan, dan apabila kurang ya atau lebih tadi? Lebih dari 8 bulan itu nggak bagus gitu kah? Iya. 8 bulan di sini itu sebenarnya sesuai dengan studi kasus yang kami baca. Jadi kalau implementasi pun lebih dari 8 bulan, semakin baik, ya nggak apa-apa kalau itu lebih bagus untuk perusahaan.
nggak mematokkan 8 bulan kok Mas. Ini yang kita sebutkan 8 bulan itu sesuai dengan studi kasus yang kita baca. Dalam perusahaan ini dia itu mengimplementasikan metode ABC ini selama 8 bulan. Jadi kalau Mas nanya lebih dari 8 bulan kurang baik Kak, enggak kok. Oke, berarti Pak sama aja ya, kurang atau lebih dari 8 bulan. Intinya gini Mas, semakin baik kita merencanakan, itu akan semakin baik ke depannya kan, walaupun waktunya relatif lama. Kuncinya seperti itu. Oh gitu ya. Jadinya tuh kalau Get itu atau enggak. Jadi bukan oh, cepat atau lama. siap. Oke, makasih. Ya Mas Aris. Teman-teman yang ingin bertanya? Aku mau tanya. Ya Mas Arif. Arif Santoso dari kelompok 1. Tadi kan disebutkan kalau semakin banyak faktor dari pelanggan itu kan akan meningkatkan biaya dan juga berpengaruh pada Maaf Mas, semakin banyak apa? faktor. Oh, faktor. Itu kan akan meningkatkan biaya dan juga mengurangi laba. Nah, itu strategi dari perusahaan seperti apa biar bisa mengurangi istilahnya mengurangi biaya tersebut ketika dari pelanggan itu emang pola pembeliannya emang banyak faktor gitu loh. Maksudnya dalam setahun itu enggak cuma sekali pesan, tapi dia itu lebih memilih kayak beli dikit-dikit kayak gitu loh. Baik. Ini Mbak Nurin mau jawab atau saya ya? Kamu aja nggak apa-apa nih yang jawab. Oke, saya coba jawab ya Mas ya. Kenapa semakin banyak faktur biaya yang dikeluarkan semakin banyak dan bisa merugikan perusahaan, ini bisa kita lihat dari contoh tabel ya Mas ya. Nih, coba dilihat yang pertama Mas, yang customer profitability pelanggan nomor 109 108. Nah, yang kayak gini itu bisa membuat biaya tinggi karena kalau kita mesen banyak, tapi yang kita pesen itu dikit-dikit, tentu pendapatan yang didapatin perusahaan kecil. Itu kenapa disebut faktur yang banyak itu bisa membuat perusahaan itu tidak menguntungkan. Kalau Mas nanya bagaimana strategi agar perusahaan itu mengatasi faktur tadi ya Mas ya. Balik kayak kata Pak Prof Hasan tadi, semisal pelanggan itu nggak menguntungkan, pertahankan kalau dari segi margin dia itu dari pertahankan pelanggan yang seperti itu. Untuk mengatasi faktur itu sebenarnya balik ke pelanggannya sih Mas, kan yang mesan kan pelanggan ya. Kita sebagai Pesan kita nggak layani gitu atau gimana? Atau kita buat kebijakan baru katakanlah biaya angkutnya ditanggung oleh maaf tadi Mas. Tadi kalau misal marginnya rendah kan perusahaan pelanggan itu nggak perlu dipertahankan. Artinya kalau nggak dipertahankan kan customer itu misalkan kalau dia pesan kan istilahnya nggak pas kayak gitu. Nah, apakah untuk meminimalkan biaya katakanlah biaya angkut bisa dengan kebijakan biaya angkut ditanggung oleh pembeli atau seperti apa? Baik, benar Mas, bisa kayak yang Mas bilang untuk mengatasinya bisa dari biaya ditanggung oleh pembeli. Contoh kita beli sekarang kayak Shopee nih, Shopee sama Tokopedia kita belanja kan, kita pasti waktu membeli barang tuh ngelihat kan ya ongkir mana yang lebih besar
di anting mereka kan pasti kita pilih yang lebih kecil kan ya. Itu salah satu untuk mengatasi juga bisa sih Mas. Biaya ditanggung oleh misal kita ini ya, maaf salah, bukan itu. Kita beli barang, terus barangnya nggak sesuai, otomatis kita sebagai customer pasti komplain kan ya ke perusahaan, komplain. Terus perusahaan menanggapi komplainan tadi dan akan mengganti kesalahan dari produk ini atau cacat segala macam dengan syarat produk akan dikembalikan dengan biaya ditanggung oleh pembeli. Itu bisa jadi kayak gitu juga sih Mas. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi teman-teman? Nah, kalau nggak ada, kami cukupin untuk pembahasan presentasi pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Apabila dalam penyampaian materi kami ada salah kata dan kekurangan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.